Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahibul bait, sahibul hajat, Mas Aid dan Ibunda serta keluarga, seluruh teman-teman muda Teras Dakwah yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dikabulkan hajat-hajatnya. Saya yakin di sini banyak yang jomblo, terlihat dari muka-mukanya yang ngenes, ya. Yang sebelah kanan juga banyak yang jomblowati. Ini Mas. Ya. Ini Pak. Ini jomblo juga. Iya, jomblo. Dua-duanya jomblo. Iya. Iya. Kan debujang. Debujang ya. Bukan de jomblo loh, Ya, debujang. semoga nanti habis kajian ketemu jodohnya. Amin. Amin. Bener banget ya. Ya. Amin. Tapi yang tujuan datang kajian karena pengen dapat jodoh dirubah. Ya, tujuan utama ngaji itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thalabul ilmi karena itu jihad fisabilillah. Bonusnya dapat pasangan, alhamdulillah ya. Nanti kalau ketemu keluar dari kajian ya pura-pura cari sendal lah. Ya. Cari modus-modus sedikit ya, pura-pura cari sendal, akhirnya kan ketemu tabrakan tuh. Wah. Masya Allah. Ada backsound gitu ya Ustaz ya. Ada backsound, ada slow motion. Cintaku bertemu setelah kajian. Masya Allah. Judul FTV besok. Wah. Ngalahkan yang azab-azab itu. Iya. Udah azab-azab Judulnya bosan, gini. ya. Cintaku merekah di Teras Dakwah. Masya Allah. Ini udah ngebet di samping saya kayaknya ini ya. Gitu ya, Masya Allah ya. Saya tuh senang banget kalau hadir di pengajian isinya anak muda jomblo. Ya, kenapa? Untuk ya membahagiakan mereka. Ya kan, kasihan kalau jomblo dibully terus. Tapi naluri saya sebagai seorang yang sudah 11 tahun menikah, gitu ya. Itu tetap ingin membuli jomblo. Oke, siap. Jomblo selalu salah gitu. Jadikan bulian saya ini sebagai motivasi, dan ketika antum dibully merasa terzolimi, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa orang-orang terzolimi itu makbul. Oke, Masya Nanti setiap saya membuli antum semua berdoa. Ini Ustadz awas ya. Nanti balik ke Teras Dakwah lagi. Aku udah punya gandengan. Wah. Aku ndak mau kalah sama truk. Truk aja gandengan. Masa kita ndak gitu ya. Jadi motivasi. Alhamdulillah saya perdana mengisi di Teras Dakwah ini. Ya walaupun teras ini nggak ada senderan bantalnya nggak. Ya. Nggak ada kopi buat saya. Kopi teras kopi. Ada teras kopi. Proses. Lagi proses. Proses. Bartendernya udah mantap-mantap. Waduh. Ya, Masya Allah, saya berbangga hati duduk sama antum semua di sini, para pejuang, para mujahid, para mujahidah. Ini awatnya ada kan? Ada. Itu ada kecil ngintip gitu, emang enak ya? Oh ada screen ya? Ada TV-nya, LCD. Iya. Ya, nggak apa-apa ya. Kenal sama saya di media sosial kan. Kalau mau ngeliat saya lengkap semua ada di media sosial, insya Allah. Sering viral. Ya, jadi saya dikasih tugas hari ini menyampaikan pesan tren, ya, pesan yang lagi tren, ya, pesan tren pemuda milenial. Padahal saya udah nggak muda lagi gitu, tapi disuruh menyampaikan pesan-pesan untuk pemuda milenial. Sederhana pesan saya bagi antum semua yang merasa muda, menikahlah. Terima kasih. Enggak jauh-jauh dari situ ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena percuma antum semuanya saya jelasin tentang nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai syariah semua. Belum nikah separuh pahalanya. Ya. Jadi yang belum menikah itu antum nih sholat nih, ya tahajudnya ngalahin saya tahajud misalkan 2 rakaat gitu ya. Witirnya 1 kan boleh, nggak apa-apa. Antum 8+3 tetap kalah sama saya. Ya, rugi kan? Jadi karena sekarang sudah masuk akhir zaman, ya, sudah masuk akhir zaman. Saya nasihati antum semua gitu kan, yang sudah siap secara fisik, kalau fisik mau udah siap lah, ya, secara materi dan sebagainya, ya, itu segera menikah.
sebelum buku KUA-nya habis. Ya, repot nanti ya, itu cetaknya agak lama masalahnya. Pesan pertama itu hanya intermezzo saja ya. Jadi menikah itu disegerakan kalau sudah mampu. Kalau belum ya puasa. Itu aja lah ya. Banyak-banyak puasa, jangan banyak-banyak sendirian, jangan banyak-banyak ngelamun. Ya, kalau ngelamun jadi namanya itu tahu nggak ngelonjor ya? Apa itu? Ngelamun jorok. Waduh. Sensor ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi antum semua harus bisa menjaga diri, menjaga ifahnya ya. Walaupun masih jomblo, jomblo itu bukan nasib loh. Jomblo itu pilihan hidup. Nah, itu ngeles saja sebenarnya. Masya Allah. Ujung-ujungnya tetap sakit ya. Kena ya. Tetap kalau memang itu hobi saya menyakiti jomblo. Itu gunanya kita harus latihan mental dulu jadi ya terus termotivasi ya. Yang mau namanya Jovisa ya, jomblo fisabilillah, jomblo juga. Ijo lumut. Ya, ikatan jomblo lucu dan kayak marmut. Oh ya. Ijo lumut, apapun namanya tetap jomblo statusnya. Tapi jomblo sekali lagi itu ginilah kerennya ya, biar nggak terlalu ngenes gitu ya. Sebentar. Ini diangkat dulu. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, orang baik dapat orang baik. Orang yang lebih baik dapat yang lebih baik. Jadi kita jomblo ini karena kita belum merasa baik. Kita pengen mendapatkan yang baik, kita memperbaiki dulu. Itu ngeles yang paling bagus. Siap. Iya. Ini tapi jangan dijatuhin lagi. Catat ya teman-teman. Enggak. Habis ini ya, gitu ya. Jadi pantaskan diri antum sama antuna semua, pantaskan diri ya. Jadi kalau selama ini mungkin masih, kalau bahasa orang Betawi itu namanya bengal. Kalau bengal bandel bahasa Jawanya apa? Gelidik, ngeyel. Ya pokoknya masih begitulah ya, masih nggak jelas hidupnya sebagainya. Antum kan nggak pengen dapat istri yang nggak jelas juga. Ya kalau orang nggak jelas ketemu nggak jelas, anaknya gimana? Ya, nggak jelas kuadrat repot. Karena itu ya pantaskan diri ya, buat soleh dulu. Insya Allah ketemu yang solehah kok. Antum udah tepat kan duduk di sini, teras dakwah ya. Sebelah kiri ikhwan, sebelah kanan akhwat, tinggal dibuka hijabnya ketemu kan. Waduh. Bagaimana Pak Ahid? Ini absensinya banyakan mana ikhwan sama akhwat? Ahwat biasanya. Ahwat. Dapat chance dapat 2 loh. Wah. 1 aja belum Pak Ustadz, kalau udah minta lagi 2 gitu ya. Jadi sudah tepat. Antum ada di sini sudah tepat. Ya Mbak-mbak sudah tepat di sini karena mencari orang baik itu di tempat yang baik. Sudah tepat. Tinggal nanti tunggu waktunya saja. Pak Ustadz boleh nggak ngincer gitu ya? Kan sering nih setiap malam Sabtu ketemu ahwat, pasti kan itu lagi orangnya kan ya? Ya, sering dia hadir rutin di teras dakwah. Kita mulai sinyal radar kita mulai tertuju kepada dia gitu kan. Boleh nggak ngincer Pak Ustadz? Boleh. Ngincer sih boleh saja, tapi dengan cara yang syar'i. Ya, jangan dibayang-bayangin, diimpi-impi, jangan. Kalau antum sudah siap, tegur. "Ukhti, assalamualaikum." Waalaikumsalam. Nanti malam bapakmu ada di rumah nggak Mbak Isa? Keren kan? Langsung. Itu bukti kejantanan pria tuh di situ. Bukan nanya bapaknya ada di rumah apa enggak? Ada akhi. Nanti malam datang ya, itu ada lampu hijau dari akhwatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang omnya kan ya. Kamu siapa? Saya teman anak bapak. Mau apa kesini? Mau melamar anak bapak. Waduh. Kamu sudah punya apa? Sudah kerja di mana? Punya rumah? Punya mobil? Punya deposito? Bapak, assalamualaikum. Saya pamit. Sewu. Itu nyari calon menantu atau cari apa ini? Itu? Cuman segitu doang. Makanya nih tips dari saya buat para jomblo yang ditanya tadi sama calon mertuanya, kamu punya apa? Saya punya Allah. Selesai urusan. Hubungannya pun juga selesai. Kata calon mertuanya, kamu bawa-bawa Allah nggak asik deh. Selesai juga. Kalau udah Allah selesai, ya kan nggak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Ini belum masuk materi sebenarnya. Masih prolog tapi udah lama juga. Ya. Masih di roasting nih. Masih di roasting ya. Kata Mas Ahid cuman sampai jam 9 saya ya. Siap. Baik, pesantren ya, pesan-pesan bagi para pemuda milenial. Jadi dalam sebuah kitab namanya Kitab Risalah Ta'lim karya Imam Hasan Al-Banna, itu ada 10 karakteristik kriteria pemuda sejati, pemuda muslim sejati ya.
Seperti apa sih ciri-cirinya? Ini cocok banget kita terapkan sekarang untuk anak-anak yang ngaku hijrah, anak-anak muda yang ngaku sedang insaf, sedang taubat gitu ya. Ini cocok banget kalau kita bisa terapkan dalam kehidupan antum semua begitu ya. Nomor satu apa sih pesan dari Imam Hasan Al-Banna untuk kita bagi para pemuda, untuk antum deh, saya mah nggak muda ya. Untuk antum sebagai anak-anak muda ini, nomor satu, salimul aqidah. Luruskan akidah kita. Penting sekali bagi antum yang merasa hijrah tapi akidahnya masih belok-belok, itu harus dikoreksi karena akidah itu pondasi awal dari semua tentang agama kita. Akidah itu basic sekali. Misalkan apa gampangnya, antum yang selama ini menggantungkan harapan sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akidahnya harus diluruskan lagi. Ya, termasuk terlalu overconfidence. Ini kayaknya sayanya ganteng nih, ganteng, duit banyak, kerja oke, mobil keren gitu kan ya. Cewek mana yang nggak mau sama saya? Lah itu sudah melanggar akidah. Nggak ada yang bisa meruntuhkan hati wanita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang bisa membolak-balikkan hati wanita yang kita sukai itu hanya Allah, bukan karena fisik kita, bukan karena materi yang kita punya. Juga misalkan antum yang lagi ada mahasiswa di sini banyak ya, ya ujian pokoknya kayaknya saya bakal dapat nilai A++ deh. Ya, karena saya ini pinter, belajar 25 jam sehari. Bayangin ya, 24 jam plus 1, itu yang 1 jam nggak tahu belajar di mana, ya di alam mana nggak tahu. Percaya diri sekali, pokoknya saya pasti dapat nilai bagus sekali. Terlalu overconfident, terlalu yakin akan kemampuan diri sendiri, itu pun sudah menyalahi akidah. Karena itu yang dilakukan Qarun. Ketika ditanya Qarun, dari mana dapat harta segini banyak? Ini atas hasil jerih payahku sendiri. Jadi antum semua yang terlalu sombong, mengandalkan semua karena kehebatan diri sendiri, itu akidahnya sudah bengkok. Termasuk diantaranya kita mengharapkan surga karena ibadah kita. Ini juga nggak boleh. Ini kita ibadah nih, ya. Ibadah kita sesungguhnya tidak akan pernah bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena kalau ditimbang dosa kita itu jauh lebih banyak dibanding ibadah kita. Kita ibadah berapa kali sehari? Yang standar 5 ya? Wajibnya 5. 5, wajibnya 5. Oke, tambah duha misalkan jadi 6, tambah qobliyah, ba'diyah 10 lah. 10 kebaikan yang kita lakukan dalam satu hari. Tapi dosanya apakah 10? Waduh, itu nggak tahu. Nggak terhitung. Nggak terhitung juga. Habis sholat, habis ngaji aja sudah dosa. Atau minum minuman ustadz dosa. Ya. Aman sudah dipisah. Gitu ya. Aman. Jadi ibadah kita sama dosa kita itu nggak sebanding. Karena itu kata para ulama, untuk mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kita butuh satu, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho akan ibadah kita, ya insya Allah masuk surga kita. Sholat kita yang 5 itu pun belum tentu diterima semua loh mas. Kita 5 nih, kita nggak bolong sholat, tapi dari 5 itu mana yang khusyuk? Tidak tahu kita. Nggak tahu kan? Gimana mau diterima? Apakah dengan itu yang kita mau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Kita takbir ini ya, gini ya. Takbiratul ihram Allah. Ini simbolisasi loh mas. Mbak, simbol ini. Allahu Akbar maksudnya apa? Ini dunia kamu di belakangku semua ya. Dunia kamu di belakangku semua ya. Aku mau menghadap Tuhanku, aku mau konsentrasi, mau fokus, mau khusyuk. Jangan ganggu aku. Allahu Akbar. Itu simbol. Namun apakah yang terjadi kemudian setelah kita takbiratul ihram? Oh iya ya. Teringat yang lain-lain. Tadi kunci kan saya simpan di lemari. Nyari kunci seharian enggak ketemu. Pas sholat keingat. Iya. Allahu Akbar. Iya. Keinget mantan nikah. Wah, dan aku masih jomblo. Akbar. Aku jomblo. Mantanku sudah dapat yang lain. Makanya jangan suka kepoin mantan. Wah, ya, ketahuan deh. Jadi harus. Ini saya ketawa mulu beli saya begini ya. Ini lagi serius ini. Bercandanya iya. Kalau bercanda terus jangan undang saya. Oh iya, Pak. Iya, begitu. Siap. Biar dapat lah. Dapat apa dosa Hilmi? Ketawa, jangan. Tadi ya, luruskan akidah kita. Karena sholat kita ini pun banyak cacatnya, banyak lupanya, banyak enggak khusyuknya. Ya, kalau kita mengandalkan ibadah sholat kita aja untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, kayaknya kita enggak lulus deh. Ya. Kita bisa menakar diri kan? Dalam 5 sholat ini berapa kali kita yang khusyuk? Sholat khusyuk itu apa, Mas? Ya, ayo gantian. Tak jawab.
Apa sholat khusyuk? Ya, jangan ketawa. Gantian. Sholat khusyuk. Ayo. Saya Mas. Serius. Ketika kita meninggalkan segalanya, kita hanya berfokus untuk mencapai ridha Allah. Ya. Mas apa Mas? Sama. Hidung. Ya intinya kita itu dalam sholat udah nggak ada pikiran apa-apa kecuali untuk berserah diri kepada Allah. Ya, itu teori. Ya. Kata Al-Imam Al-Ghazali, salat khusyuk itu dari mulai selesai salam sampai takbir. Ada yang aneh di situ? Dari mulai selesai salam sampai takbir. Selesai salam sampai takbir. Aneh enggak? Terbalik. Terbalik. Ya. Anda menanggapi yang sama? Terbalik? Kalau kita melihatnya, iya terbalik. Iya, Tapi terbalik. ternyata kalau kita ambil filosofi dari apa yang beliau sampaikan, salat khusyuk itu benar dari setelah selesai salam sampai takbir, sampai salat lagi. Apa maksudnya? Bahwa salat khusyuk, jika kita khusyuk salatnya, maka aktivitas kita setelah salam sampai salat lagi itu terjaga. Kehusyuan salat kita tercermin dari aktivitas kita dalam jeda salat itu. Itu namanya khusyuk. Jadi kalau antum tadi misalkan maghribnya, isya'nya khusyuk, ini antum dari mulai isya sampai subuh itu terlindungi, terjaga dari perbuatan maksiat akibat kehusyuan isya tadi. Begitu Mas? Ngerti? Ngerti. Tambahan ilmu ya. Keren nggak itu? Keren kan? Keren. Mantap, Keren. keren banget. Masuk nggak? Masuk Pak Eko. Gitu ya. Jadi khusyuk itu tercermin dari aktivitas kita pada saat menunggu waktu sholat yang lainnya. Masya Allah, itu indah sekali ya. Orang khusyuk itu pasti terjaga dirinya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kan kriteria sederhana bagi keberhasilan sebuah sholat. Kalau sholatnya bisa mencegah kita dari fahsya dan mungkar, berarti sholatnya benar. Tapi kalau sholat masih fahsya, masih mungkar, ada yang salah dengan sholat kita. Pertanyaan saya, opo bedane fahsya sama mungkar? Wes, jawab. Jamaah mungkin ada yang mau jawab? Aku tak minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gantian gue sih. Fasya. Iwal mungkar. Fasya dan mungkar. Kalau fahsya itu ungu. Pasha. Oh, pasha. Ya. Ini kita udah takut nggak mau baca bercanda Ustaz. Kalau saya mulai enggak apa-apa. Oh siap. Kalau antum udah boleh mulai ya. Oke Ustaz. Kita ngikut. Jamaah tuh tugasnya ngikut ya. Iya siap. Jomblo. Jadi kalau fahsya itu sesuatu dosa yang banyak berhubungan sama diri kita sendiri, itu fahsya. Terutama mohon maaf yang berbau dengan kecenderungan seksual, itu fahsya. Nggak usah saya jelasin deh. Dosa-dosa yang berhubungan dengan orientasi seksual itu fahsya. Antum ngerti, udah gede kan ya. Kalau mungkar itu dosa yang lebih besar, dosa yang menyebabkan kerugian untuk banyak orang. Itu namanya mungkar. Kalau fahsya lebih kepada pribadi, mungkar dosa yang menyebabkan kerugian banyak orang. Kalau kita benar sholatnya, kita nggak fahsya, kita nggak mungkar. Ya. Jadi kalau antum habis sholat langsung marah-marah, langsung sinis, langsung jutek, menggibahi orang dan sebagainya, itu nggak benar sholatnya. Jadi istilah STMJ itu ya, sholat terus maksiat jalan, itu nggak benar. Berarti sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dan celakanya banyak di antara kita yang sholat hanya menggugurkan kewajiban kita. Kita memang nggak sampai sih ninggalin sholat, nggak bolong lah, kita sholatnya 5 waktu. Tapi kita nggak dapat apa-apa dari sholat kita. Itu bahaya sekali karena Allah ancam di surat yang sering kita baca dalam sholat. Antum kalau sholat suka baca apa biasanya? Yang ikhlas-ikhlas aja. Ya ikhlas Yang aja. ikhlas. Trikul ya. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kadang-kadang tambah ina atau ina, tambah ida, tambah wal asri. Wal asri. Ditutup Yes, dengan ya. wal asri. Cocok itu ya? Cocok ya, hitam ya gitu. Masuk. Ya. Ada arwaital kan, suka kadang-kadang kalau lagi agak khusyuk arwaital. Arwaital. Ya, nambah dikit ya. Nambah. Di situ ada fawailul lil musallin. Maka masuk neraka wail lah. Wail itu nama neraka. Maka celakalah. Ya, wail itu celaka, nama neraka. Fawailul lil musallin, masuk neraka wail orang yang sholat tuh. Orang yang sholat saja masuk neraka. Gimana yang enggak sholat? Teguran buat kita. Siapa orang sholat yang masuk neraka tuh?
Fawailul musallina alladzina hum an salatihim sahun. Mereka tuh yang lalai dari salatnya. Siapa yang lalai itu? Orang-orang yang enggak khusyuk dari salatnya, orang-orang yang menyepelekan salatnya, orang-orang yang tergesa-gesa dalam salatnya. Ya. Mbak-mbak habis di dapur ya, masak, lagi belajar masak nih ya, pakai daster bolong ya. Bau asap, bau bawang, bau amis. Gitu kan ya, ada azan Allahu Akbar, sholat tapi nggak ganti kostum ya, pakai daster yang bolong, yang bau asap, bau amis itu. Wudhu pakai mukena, sah sholatnya, tapi menggampangkan sholat. Menghadap gebetan aja wangi, cantik, masa menghadap Allah pakai daster bolong? Itu menggampangkan sholat namanya. Yang cowok juga sama, habis main futsal keringetan, kuyup gitu ya, azan berhenti sholat tapi nggak ganti baju. Ya. Lepek bau keringat menghadap Allah. Antum lepek keringetan menghadap sultan berani? Nggak berani. Belum ya. sampai ke sultannya, di gerbangnya udah dusik. Oh iya, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan termasuk kita digolongkan sebagai orang-orang yang menggampangkan sholat. Ya, kita harus well prepare, siapkan dengan baik setiap kita mau sholat. Ya. Nanti kalau ada materi khusus tip sholat khusyuk mungkin sudah pernah di sini ya. Salah satu caranya adalah kita persiapkan dengan baik sholat kita. Dari mulai pakaian kita, wangi-wangian ya. Yang cowok-cowok jangan bau, harus wangi. Harus wangi. Siapkan tempat yang baik. Kalau wanita siapkan sajadahnya yang baik, di ruangan yang udaranya nggak panas dan sebagainya. Biar kita berlama-lama di sajadah kita. Dan usahakan mengerti apa yang kita baca. Masa 6 surat tadi nggak ngerti artinya ya, qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas, al-falaq ya, tambah ina atau ina, idaja, wal asri tambah 7 tabat deh ya. Mengerti artinya ya. Kalau Al-Fatihah harus mengerti ya, setiap kita membaca Al-Fatihah itu kan ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu banyak terjemahannya. Bisa juga ya Allah selamatkanlah kami nanti pada saat menyeberangi siratal mustaqim. Itu kan kalau ingat sedang menyeberang di jembatan siratal mustaqim, ya Allah kebayang jembatan yang begitu kecil, tipis bagaikan rambut dibelah 7. Kita harus menyeberang itu, di bawahnya neraka. Bayangkan, kita kan harusnya nangis, ketakutan. Ya, nggak adalah kesempatan untuk tertawa dalam sholat. Ya, setiap dibacakan ayat tentang azab harusnya kita menangis di situ. Ya, jadi yang cowok-cowok itu boleh menangis, amat sangat boleh menangis. Menangisnya karena takut Allah, bukan takut istri, bukan takut yang lain ya. Menangis karena Allah itu air mata kita bisa memadamkan panasnya api neraka. Ya, melatih kelembutan hati, Mas. Jadi coba belajar nangis. Gimana caranya Pak Ustadz? Coba nanti kalau ada acara zikir bareng-bareng. Ya, zikir bareng-bareng kan kalau di tempat saya tuh di Sentul tuh Ustadz Arifin Ilham ada zikir akbar tuh setiap awal bulan. Orang banyak nangis, Mas. Nangis semuanya. Ya, kanan nangis, kiri nangis, depan nangis, belakang nangis. Nangis semua nih. Enggak enak kalau nggak nangis saya. Nangis sosial berarti. Ya, nangis dalam rangka solidaritas. Nangis berjamaah. Ya, nangis berjamaah. Itu buat latihan, it's okay. Tapi bukan nangis itu yang dinilai. Nangis di waktu kesendirian. Ya, seperti itu ya. Itu yang pertama, salimul akidah. Luruskan akidah kita, lempengin akidah kita. Anak-anak muda milenial akidahnya lurus. Ya, nggak belok-belok ya. Dia hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau hijrah Pak Ustadz. Saya nggak mau lagi bekerja di perusahaan ini karena perusahaan ini riba misalkan. Ya. Lalu nanti yang ngasih makan anak istri saya siapa? Lalu nanti yang membiayai ini ya, macam-macam pikiran kita, seakan-akan kita nggak yakin Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki kita. Ya. Memang itu berat. Tapi kita harus yakin masalah rezeki itu masalah, salah satu masalah akidah yang paling penting. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, antum harus percaya ini di surat Ar-Ra'd, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini yang Allah tidak jaminkan rezekinya. Makhluk melata saja Allah jaminkan rezekinya, apalagi manusia yang punya akal dan pikiran. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu cecak? Cecak di sini ada cecak nggak? Banyak, tapi ya, lagi sembunyi ya. Cecak itu makanannya apa? Nyamuk. Adil nggak kira-kira?
cecaknya nempel di dinding, nyamuknya Terbang. kalau antum jadi cicak demo nggak sama Allah? Ya Allah, kipi ini salah bikin kayaknya ini. Salah bikin, masa aku nempel di dinding makananku kabur-kaburan. Ya. Tapi pernah nggak ngelihat cicak mati kekurus gitu? Mati busung lapar kelaparan, pernah nggak? Nggak ada. Belum Pernah. ya. Kan? Belum pernah. Paling cicak mati gepeng gitu. Yang mati gepeng, Iya, jepit mati pintu. gepeng. Ya. Jepit pintu. Iya. Kalau busung lapar belum. Pengalaman sendiri. Ya. Kayak begitu. Nggak ada. Cicak nggak pernah mati kelaparan. Padahal makanannya terbang. Cicaknya nggak punya sayap. Karena itu dulu lagu yang kita diajarkan sama orang tua kita zaman kita TK ya. Ya. Coba silakan lagunya. Ya Mas. Ayo adik kecil. 1, 2, 3. Mulai. Ayo. Cicak, Teruskan sambil minum saya. Sampai habis. Iya Mas. Terus yang enak. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Jangan nge-rap begitu. Woi. Pakai nada. Yuk, cicak-cicak di dinding. Yo. Ayo saya yang ngasih nada sama yang nyanyi. Aja bareng lah. Yo. 1, 2. Bareng jamaah. 1, 2, 3. Cicak di dinding. Diam-diam merayap, datang seekor. Apa? Hap? Ayo hap toh. Piye toh? Datang Ekor nyamuk. Hap. Oh dia. Ya. Lalu ditangkap. Terima kasih anak-anakku ya. Iya Pak Guru. Ya. Itu lagu tauhid ternyata. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Berarti rizkinya itu datang, menghampiri. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nyamuknya, makanannya, rizkinya datang ke cicak. Itu prinsip tauhid. Itu pun yang terjadi sama kita manusia. Cicak saja Allah kasih rizki yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Ya, itu lagu tauhid loh. Itu orang-orang tua kita itu yang ciptaan sama Mas. NN. Ya, no name. Ya, nggak tahu kita. Itu lagu tauhid. Ya, kita kadang-kadang kan nggak peduli dengan ya itu lagu biasa aja. Itu lagu tauhid. Jadi semua rizki antum semua ini sudah ada takarannya. Kalau antum rizkinya segini, seloki namanya ya, itu kecil segini, antum jungkir balik, pala jadi kaki, kaki jadi kepala, pergi pagi, pulang pagi lagi misalkan gitu, tetap dapatnya segini. Karena Allah takdirkan rizki antum seloki ini. Tapi kalau antum rizkinya satu drum, satu gentong besar begitu ya, antum sedang megang mic begini aja, itu duit nyamperin. Ya kita tunggu duitnya ya. Tunggu ya, gitu ya. Siapa yang mau duit? Iya. Mas Ilyas kita tunggu ya. Iya. Kalau Allah takdirkan antum rizkinya besar, antum diam tidur di rumah pun Allah datangkan rizki. Seperti itu. Itu prinsip tauhid untuk masalah rizki. Jadi ya jangan pernah khawatir hijrah akan hilang rizki kita. Gitu ya, mas-mas yang masih hari ini berkecimpung di pekerjaan yang mungkin kurang baik, yang dirasa mungkin kurang baik, segeralah berhijrah. Karena Allah jaminkan rizki untuk antum semua. Ya kita bisa lihat kan banyak artis yang hijrah tidak kekurangan job, malah makin banyak job. Artis yang pakai hijab tadinya wah artis seksi pakai hijab, pasti ini kehilangan pekerjaan, ternyata malah makin banyak pekerjaan, rezeki makin banyak. Dan yang pasti itu halal dan barokah. Yang dulu nggak halal dan nggak barokah, gitu ya. Itu hanya bisa dipercaya dengan iman kita. Baru nomor 1 Salimul Aqidah, ada 10 nih Mas. Kayaknya nggak keburu saya ini. Ya, nomor 2 sekarang. Apa sih pesan tren ya untuk para pemuda milenial? Tadi pertama kan selamatkan ya Salimul Aqidah. Akidah yang lurus. Yang kedua apa? Sahihul ibadah. Ibadah yang benar, perbaiki ibadah kita. Anak-anak muda yang sudah ngaji ini ibadahnya harus benar sekarang. Kalau dulu sekedar sholat begitu aja gitu ya. Yang penting saya sholat, nggak dapat apa-apa dari sholat, nggak masalah, yang penting saya sudah menggugurkan kewajiban saya. Hari ini nggak boleh begitu. Ibadah kita harus benar sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan buat kita. Ya, ibadah yang benar hanya bisa diperoleh dengan kita rajin tolabul ilmi. Hari ini nggak ada alasan orang nggak tahu. Saya belum tahu Pak Ustadz cara sholat yang benar. Nggak ada alasan. Semua ada di internet sekarang.
Kalau antum semua nggak bisa datang ke sini, bisa hadir di Majlis Taklim Al YouTube ya. Jamaah YouTube ya. Ustadznya Ustadz Syekh Google ya. Bisa saja sekarang semua bisa didapat, nggak ada alasan untuk tidak tahu ya. Perbaiki ibadah kita, cara sholat yang benar, cara sodakoh yang ikhlas seperti apa. Ini banyak diantara kita sodakohnya sih sodakoh, infak sodakoh, tapi banyak yang menguap nanti di yaumil hisab. Kenapa? Karena terselip perasa ria ya. Antum kalau tadi Jumatan ada keropak keliling misalnya ya. Itu kalau masukin duit gimana Mas? Contohin Mas. Ya, ini keropak jalan, keropak nih ya. Pura-pura ini. Set. Gimana coba tangannya, gimana tangannya? Sembunyikan. Iya, Itu menyembunyikan itu ada dua kemungkinan. Satu karena memang dia ikhlas, dua dia malu. Oh iya. Malu yang diisi itu. Yang dimasukin Ya abu-abu. 2000 sama kayak masuk WC. Ya. Masukin kotak amal sama kayak masuk WC. Ya. Tapi kalau yang dimasukin warna pink, Soekarno-Hatta, itu enggak diangkat yang sebelah kirinya. Kalau perlu seisi masjid, hei saksikanlah jamaah masjid hari ini saya infak warna pink. Dimasukkan ke dalam kotak, hati meringis, menjerit hati ini. Iya, ya, pisah ada dompet ya. Ya, masuk juga gitu ya. Itu manusia, ya. Sedekah tapi enggak ikhlas, jauh dari kata ikhlas. Hati-hati. Kadang-kadang kan kalau di masjid tuh, kalau di tempat saya setiap Jumatan suka dibacakan tuh Mas. Ya, hari ini pekan ini kita dapat infak dari Pak Joko ya. Pak Joko 1 juta ya. Pak Joko. Gimana Pak Ustadz, disebutkan boleh apa enggak? Kalau Pak Jokonya memang bisa menjaga hati, monggo silahkan disebutkan untuk memotivasi orang lain. Tapi kita ini kan orang-orang macam kayak kita ini nggak bisa nahan GR. GR itu kan ria sama aja. Infak dari Pak Joko 1 juta rupiah. Pak Jokonya berdiri. Begini dia. Aku Pak Joko gitu kan ya. Buat apa gitu kan ya. Malah akhirnya 1 jutanya Pak Joko itu hilang sia-sia. Jadi kalau kita nggak bisa menahan rasa GR kita, ya rasa tinggi hati kita gara-gara disebutkan sebagai seorang donatur, lebih baik cukup hamba Allah saja. Jangan hamba sahaya ya. Hamba Allah. Beda lagi itu. Kalau sahabat Rasul dulu nggak begitu. Mereka disebutkan karena Rasul tahu para sahabatnya udah nggak ada yang ria udah nggak level lagi. Disebutkan untuk memotivasi sahabat lain berinfak lebih besar. Al-Kisah dalam sebuah perang, Utsman bin Affan menginfakkan 100 ekor unta. Harga unta sekarang berapa Mas? Ya. Antum sesama unta tahu berapa harganya? Ya sekitar setengah miliar ya. Oh ngaco dah. Yang tebak 30-an lah. Ya, 30 sampai 35 juta. 40 juta sekarang harganya ya. Sesuai dengan kurs dolar ya. Ya, dolar sedang 15.200 kan, jadi harganya 40 juta ya. 40 juta harga onta. Kalau 100 berarti berapa? 4 miliar. Ya Rasulullah, ini sedekahku 4 miliar untuk fisabilillah. Utsman bin Affan. Orang kaya wajar. Nah, udah pede dia. Oh, ini infak saya kayaknya paling gede nih, paling besar nih. Ternyata Utsman ngomong begitu, sahabat lain termotivasi, namanya Umar ibn al-Khattab, datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, aneh dengar gitu ya. Ini bahasa terjemahan bebas saya ya. Nggak gini ngomongnya sih ya. Aneh dengar itu Utsman bin Affan ngasih 4 miliar nih kata. Iya, emang kenapa? Kalau begitu aku menyedekahkan separuh hartaku, setengah hartaku. Dulu Umar itu punya kebun yang amat sangat luas. Dia sedekahkan separuh hartanya. Wah, saya menang dari Utsman hari ini. Saya pasti paling besar sedekahnya. Senang dia, pede. Wah, berlomba-lomba dalam kebaikan boleh. Fastabiqul khairat boleh gitu ya. Sudah merasa paling keren itu ya, karena paling banyak, datang nih celuk gitu ya. Seorang sahabat mulia yang amat Rasul cintai bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, saya dengar Utsman memberikan 4 miliar. Umar ngasih separuh harta. Kalau begitu saya sedekahkan semua harta saya untuk jihad fisabilillah. Takbir! Allahu Akbar. Begitu. Antum bisa nggak? Kayak begitu. Sahabat itu levelnya sudah bersaing dalam kebaikan. Bukan bersaing dalam urusan dunia. Boleh kalau memang cita-citanya, niatannya untuk memotivasi. Nomor 2. Nomor 3, ya, pesan bagi para pemuda milenial ada tadi pertama salimul akidah, sahihul ibadah, yang ketiga matinul khuluq, akhlak yang baik, strong karakter, ya.
akhlaknya baik, dia punya karakter yang kuat. Seorang muslim yang baik, seorang pemuda muslim yang baik itu kalau dia sudah hijrah, dia sudah ngaji, ibadahnya sudah baik, pasti tercermin dari akhlaknya. Jadi nonsen tuh kalau ada orang habis ngaji dia makin mukanya dilipat-lipat. Ya, kayak truk ketabrak begitu ya. Habis ngaji sombong, ngelihat orang sinis gitu ya. Apa kamu? Salat kamu salah. Gerakannya enggak kayak begini. Apa kamu ibadah ini? Ini bid'ah semua. Hati-hati. Setiap antum nuduh bid'ah tanpa dalil yang jelas, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu dolalah. Dolalah itu sesat. Dan setiap yang dolalah itu finnar, adanya di neraka. Antum kalau nuduh bid'ah sembarangan tanpa dalil yang jelas, antum sama dengan menuduh orang itu masuk neraka. Kalau tuduhannya nggak pas, berbalik. Hati-hati. Jangan sembarang ngomong bid'ah tanpa pengetahuan yang luas. Bisa jadi gara-gara kita nggak baca, nggak terlalu banyak baca, akhirnya kita ngomong sembarangan. Seorang yang akhlaknya baik tidak memvonis, memfatwa bid'ah atau bukan, dan sebagainya, itu bukan domainnya kita. Kita ini kan cuman recehan. Kita ini kan bubuk rengginang di Kalengkongguan. Ya, remeh temeh. Ya, remeh temeh kayak kita ini nggak pantas buat fatwa, nggak pantas ngejudge orang lain, menilai orang lain ibadahnya salah, bid'ah, sesat, kafir, nggak pantas. Itu bukan urusan kita, bukan domainnya kita. Ya, orang recehan kayak kita nggak boleh. Ya, kita ngikut apa kata ulama yang kita yakini saja. Hati-hati ya. Nanti pembahasan bid'ah itu sehari semalam biasanya saya. Itu seru kalau ngomong bid'ah ya. Seru sekali. Jadi antum semua sebaiknya jauhi dulu kata itu sebelum antum tahu dengan jelas. Kita ini 4 madhab yang besar, ada 4 madhab, belum yang lain-lainnya, masih banyak madhab yang lain. Kita 4 sajalah, ya. Jangan gara-gara antum hanya baca satu madhab, misalkan Hambali gitu ya, tanpa baca Hanafi, Maliki dan Syafi'i, antum memvonis bahwa ibadah ini salah, tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Salah. Ya. Satu intermezzo saya sedikit tentang bid'ah ya, masih banyak sebenarnya. Nih kalau antum bilang apa itu bid'ah? Bid'ah apa mas? Bid'ah mas? Yang dibuat-buat. Yang buat-buat. Sesuatu yang Rasul nggak pernah contohkan gitu ya, orang bilang gitu ya. Kalau definisinya seperti itu, saya kasih contoh begini. Suatu ketika Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Abi Rabbah. Bilal itu sahabat mulia, asalnya dari Habasyi. Habasyi itu Ethiopia. Di Ethiopia cuma ada 2 warna kulit, satu hitam, 2 hitam banget. Ya. Hitam keling. Dia itu termasuk yang kedua, hitam banget. Rambutnya itu seperti anggur. Ya, pokoknya nggak banget deh ya. Kalau untuk casing nggak banget. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal. Bilal ta'al. Bilal rene. Ya sini Bilal. Kesini Bilal. Ya Rasulullah ada apa? Sewaktu Isra Mi'raj aku mendengar gesekan terompahmu di surga. Tuh. Terompah tuh bahasa Jawanya bakyak ya. Sendal. Bakyak sendal. Bakyaknya Bilal masuk surga. Kita ya. Gerangan amalan apakah yang kamu lakukan sampai bakyakmu aja kedengaran di surga? Kata Bilal bin Abi Rabbah, ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Jadi salah sunnah wudu itu bukan sunnahnya Rasul, tapi sunnahnya Bilal bin Rabbah, dan Rasul angkat jempol untuknya. Kalau Rasul bilang itu bid'ah, kan nggak pernah disuruh sama Rasul ya. Pasti marah, Bilal apa-apaan ini? Aku nggak pernah nyuruh kamu sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ini bid'ah, dolalah, finnar. Nggak ngomong gitu Rasul. Terompahnya ada di surga. Ada 10 kisah sebenarnya, cuman kepanjangan kalau saya ceritakan ya. Ada dalil untuk membantah statement bahwa bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah Rasul contohkan. Banyak sekali amalannya. Nanti ya kapan-kapan ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak tahu apa-apa, lebih baik hindari kata-kata itu. Biar kita aman, nggak tuduhannya berbalik sama diri kita sendiri ya. Akhlak yang baik. Seseorang yang rajin ngaji, sudah hijrah, akhlaknya pasti baik. Dan Islam itu mengukur keimanan itu lewat parameter akhlak, Mas. Ya. Jadi Rasul itu kalau buat hadis itu sederhana sekali. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka dia pasti tidak akan menyakiti tetangganya, menyakiti temannya, menyakiti teman sejawatnya.
Tuh. Jadi orang yang menyakiti temannya, tetangganya itu nggak beriman. Kan? Masya Allah. Ukuran keimanan menyakiti sahabat. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, diukur dengan bagaimana dia falyukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Nih, kan saya tamu nih. Muliakan saya sekarang. Wija. Ya, silakan barang-barang yang bagus boleh dibawa ke depan. Ya. Muliakan tamu, ya. Kita memuliakan tamu ini bagian dari keimanan. Kadang-kadang di antara kita orang-orang zaman milenial ini, kalau kedatangan tamu tuh bawaannya males, curiga. Ini orang nggak pernah datang, tiba-tiba datang. Ini pasti mau minjem duit nih. Waduh. Mau ngutang nih. Tipe-tipenya tipe-tipe susah nih orang gitu ya. Datang tamu langsung dicurigain, padahal dia mau ngasih objekan, mau ngasih orderan, ya, kasih kerjaan ya. Jadi banyak di antara kita itu nggak memuliakan tamu. Ya, karena padahal ini bagian dari keimanan loh. Hati-hati ya. Kalau punya tamu, kasih yang kita punya. Kasih, keluarin semua aja. Ya, itu tanda keimanan loh. Semakin Anda dijamu mewah oleh sahabat Anda, imannya makin bagus. Ya. Gitu ya. Jadi besok dicoba Mas ya. Besok saya main ke rumahmu ya. Ya. Besok saya main ke rumahmu ya. Selama ini kan kita kalau kedatangan tamu itu semua diumpetin sama kita. Tadinya kue di meja, tahu tamu kita Kursi maruk gitu ya, tukang makan, kita sembunyikan makanan kita. Rengginang Terus di mejanya. Rengginang semuanya ya. Mas mejanya. Ya, ada kaleng kongguan, kaleng monde, walaupun isinya rangginang gitu kan, kita sembunyikan semua karena tahu teman kita itu tukang makan. Ya, hati-hati. Justru kalau ada tamu, keluarin semua makanan, jamu semewah-mewahnya. Teman yang baik bukan mumpung-mumpung. Wah, ini luar biasa nih. Kalau gitu aku nginep 3 hari dia di sini. Keplak kalau gitu itu. 3 hari tapi kasih rengginang terus. Iya, gitu ya. Lawannya kalau sudah dimuliakan sama tamu, tamunya juga jangan aji mumpung ya. Kan orang kan kita nggak enak diberi, ada rasa nggak enak. Islam tuh begitu. Sang tuan rumah memuliakan tamu, sang tamu merasa nggak enak. Jangan yang ini memuliakan, yang ini mumpung-mumpung atau sebaliknya. Gitu ya. Jadi Islam ini Masya Allah ya. Orang kaya dia akan mencari orang miskin. Orang miskin dia akan menghindar dari orang kaya. Gitu. Tahu artinya ya? Orang kaya pengen tuh ngasih orang miskin. Ditanya kalau perlu dia interogasi. Kamu hari ini susah apa? Apa yang kurang? Dipaksa sama dia. Tapi orang miskin nggak mau ngaku. Enggak kok, enggak. Begitu. Itu Islam. Kalau kita kan terbalik sekarang. Ya, yang miskin pokoknya semua biar tahu kesulitan dirinya. Biar ada yang bantu. Yang kaya pelit, dapat sesuatu diem. Islam enggak. Orang kaya cari orang miskin menghindar dari orang kaya. Itu prinsip dalam agama kita. Nomor 3 ya, akhlak yang baik ya. Nomor 4 jam nomor berapa 4 kita. Mas? Oh 15 menit lagi. Berarti 5 aja ya. 4. Bagaimana ciri-ciri pemuda pemuda milenial ya, pesan-pesan untuk pemuda milenial nih bagi seorang muslim sejati. Nomor 4 itu qawiyul jismi. Anak muda milenial, muslim milenial harus kuat, sehat jasadnya, sehat fisiknya. Kalau cowok six pack, jangan 6 month. Ya. Sahabat Rasul itu six pack, Rasul pun six pack ya. Kalau antum nanti ke Turki ada museum, ada baju besinya sahabat dan Rasul itu ininya jiplakannya itu six pack. Ya, kayak cetakan kue gitu. Ya kayak loyang kue 6 ininya. Roti sobek. Kalau kita kan one pack. Ya. One pack gitu ya atau 6 month, susunya Prenagen gitu ya. Aduh. Bukan Elmen, Prenagen. Ya. Laki kok minum rasa-rasa. Ya. Hati-hati ya. Jadi orang pemuda keren itu fisiknya bagus. Artinya apa? Dia rajin olahraga, rajin riyadhah. Ya, nggak dikit-dikit dia ini membuat orang jadi mager tuh ini kan ya. Ya, semua orang jadi mager gara-gara benda kecil ini. Beli sayur ahwat online. Beli somai online. Gomay. Ya, gomay. Beli bakso online. Ya, ngaji online. Iya kan? Nanti nikah juga online. Wah. Ya. Gitu ya. Enggak. Jadi teknologi tidak membuat kita jadi malas gerak, jadi mager ya. Hati-hati. Antum tuh harus bergerak, cowok-cowok, olahraga. Harus olahraga. Ya. Ini di kantor ada lift, ada tangga jalan, milihnya naik lift.
Ya, naik tangga kan cuma 20 tingkat biasa lah. Sontoloyo katanya. Sampai lantai atas pingsan Ustaz. Iya, gitu. Gerak, yang penting gerak. Ya untuk fisik kita agar kuat gitu ya, jangan mager. Ya anak-anak muda sekarang karena nggak anak muda juga ya, anak-anak kecil sekarang kan banyak obesitas ya. Banyak obesitas. Kenapa? Karena mereka mager. Yang dulu kita tuh kan zaman-zaman saya kecil ya, zaman-zaman saya kan, zaman seumur saya ini kalau main nggak tahu sekarang, main di sawah, nyari biji karet. Ya, kalau di sana nyebutnya cilong namanya. Biji karet diadu gitu ya. Kita kadang-kadang main di kali, berenang di kali, itu indah sekali. Zaman now itu nggak ada yang ngerti permainan seperti itu. Main karet, main gobak sodor, main kelereng, main apa macam-macam yang kita dulu sangat enjoy dengannya. Itu semua nggak ada yang ngerti. Main congklak, main bekel gitu ya. Udah jarang sekarang. Semua dialihkan ke gadget. Main congklak di gadget, ada loh aplikasi congklak di gadget. Ada itu ada. Ada. Tapi saya belum dapat aplikasi bekel di gadget. Kalau aplikasi bekel bisa gini. Iya. Iya. Semua kan kita lihat badminton ada di gadget, main tenis lapangan di gadget. Ngapain? Main tenis lapangan loh. Di mana? Di handphone. Main bola di mana? Di handphone. Semuanya olahraga jempol kita. Ya, jempol kita yang sehat. Ya. Jempolnya ya six pack ya, six pack jempolnya. Iya, hati-hati ya. Jangan gara-gara benda kecil ini kita jadi malas gerak. Olahraga, cowok-cowok olahraga, ahwat juga olahraga. Ya, harus olahraga. Nggak ada alasan kok posat ribet nih jauh. Nggak ada kok. Ya silahkan beli di butik istri saya nanti. Nggak ya, silahkan beli. Udah nggak cukup. Saya nggak endorse. Ustaz, ngomong-ngomong olahraga nih Ustaz. Di Teras Dakwah ini ada wahana untuk memfasilitasi jamaah untuk olahraga. Ada setiap Kamis dan setiap hari Ahad. Teras Fighter Academy. Jadi itu komunitas bela diri street fighter, tarung bebas. Semacam MMA lah. Melahirkan para Habib-Habib gitu. Ya, melahirkan Habib baru. Habib Rizik Syihab gitu. Tapi khusus Ikhwan. Ya. Baru membuka untuk Ikhwan. Jadi bagi jamaah Ikhwan, monggo datang setiap Kamis ba'da Isya dan setiap Ahad ba'da Asyar ke Teras Dakwah. Kita olahraga bareng. Baik. Kenapa awatnya nggak dikasih olahraga bela diri? Masih dalam pengembangan. Ya penting. Yang lebih penting bela diri itu ahwat sebenarnya. Gitu ya. Kalau Ikhwan mau berantem sama siapa? Gitu kan. Berantem sama ahwat, ditolak cintanya, saya pokoknya mau fight sama dia. Oh, gitu juga kan ya gitu. Sama calon mertua ya. Jangan. Wah, gara-gara dibilang kamu punya apa langsung berantem jadi berantem om menghadapi mertua berantem om. Harga diri saya jatuh om, berantem aja om gitu. Kayak gitu ya. Jadi ya gitu ya. Jadi jangan malas gerak, harus sehat, fisiknya harus sehat. Rasulullah itu orang yang sangat fit sampai beliau meninggal dunia. Beliau itu meninggal karena masih ada sisa racun yang dikasih oleh Bani Yahudi, Bani Khuraizah ya. Jadi Rasul pernah diracun pada saat dia bertamu ke kampung Bani Khuraizah di Madinah sana, ada kampung Bani Yahudi begitu. Itu dikasih hidangan daging kambing pahanya, kesukaan Rasul. Sahabat yang makannya mati, meninggal dunia. Rasulullah ketika makan sedikit dibisik oleh Jibril, dilepehin lagi, tapi ada yang masih masuk. Nah itu bekasnya itu yang ternyata masih mengendap dan menyebabkan beliau akhirnya wafat. Tapi tidak pernah sakit sepanjang hayatnya. Itu bagaimana fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia yang 63 tahun saja masih fit kalau tidak terserang racun. Itu 4, sudah jam 9 belum? Satu lagi ya. Ciri karakteristik pemuda milenial yang nomor 5 adalah musaqqaful fikri ya. Tadi setelah fisik kita bagus, akhlaknya bagus, fisiknya bagus, pikirannya bagus, wawasannya luas, cerdas, nggak gaptek, nggak kuper ya, tahu tentang situasi yang update, yang terkini tentang dunia Islam, tentang seputar dunia Islam. Jangan-jangan kalau saking kupernya gitu nggak tahu kemarin ada bendera yang dibakar, dia nggak tahu. Emang pada ngapain sih aksi bela-belaan? Bela tauhid itu bela apa sih? Saya taunya tahu tauhid. Ya, di Bandung ada namanya produknya tahu tauhid. Ya. Saking dia nggak tahunya, dia nggak mau peduli, dia gunakan medsosnya hanya untuk TikTokan sama Mobile Legend gitu ya. Dia sampai nggak tahu bahwa ada kejadian yang sedang viral sekarang, bahwa kita kemarin dinistakan agama kita ya. Ya, antum harus pastikan itu penistaan agama. Saya sampaikan. Pertama yang video komika si Coki sama Tristan tanpa muslim. Gak mau saya sampai dia tobat, Tristan dulu aja. Si Coki sama Tristan ya, dia ada yang bilang itu kan cuma dark jokes
Wah gitu ya. Saya nggak kenal dark jokes, saya tahunya dark coklat. Ya. Iya. Enggak, itu penistaan, bukan jokes. Jelas penistaan. Saya sampaikan, pertama, syariah melarang makan daging babi itu kan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas ada dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka mengolok-olok ya. Neraka gitu ya. Supaya nggak neraka dikasih kurma, kurang ajar enggak? Kurang ajar, marah kita. Kalau nggak marah menganggap itu jokes biasa, jokes recehan gitu, antum periksa iman antum semua. Jadi harus marah, ya penistaan itu. Yang kedua, masalah kemarin dibakar bendera. Sekali lagi ini bukan simbol ormas. Jelas ya, tanamkan dalam diri antum ini kalimatut tauhid yang kita bawa dalam hidup kita, yang kita bawa setelah kita mati, kita bawa ya menghadap Allah Subhanahu wa taala ini. Ini memang simbol tertera di topi, di bendera dan sebagainya. Tapi ini kebanggaan kita. Kalau nggak ada ini, kalau misalkan memang tauhid tidak perlu ditulis di bendera, di topi dan sebagainya. Dulu Rasulullah tidak akan membuat namanya ar-rayah dan al-liwa. Ya. Kanat rayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauda wa liwa'uhu abyad. Maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas hadisnya sahih bahwa panjinya Rasulullah itu berwarna hitam ya, dan benderanya berwarna putih. Di dalamnya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Digunakan untuk apa? Simbol pemersatu umat Islam, simbol kebanggaan umat Islam. Karena itu sahabat mulia namanya Mus'ab bin Umair pada perang Uhud, beliau pemuda ganteng kaya raya yang setelah masuk Islam menderita. Beliau dipercaya memegang ar-rayah Rasulullah pada perang Uhud. Apa yang beliau lakukan? Beliau memegang dengan segenap jiwa raganya. Ketika tangan kanannya putus, beliau memegang dengan tangan kirinya. Ketika tangan kanannya ditebas oleh musuh, beliau mengapit dengan lengannya. Tidak mau ar-rayah jatuh, karena kalau jatuh pasukan lain down. Dipegang begini sampai akhirnya beliau ditusuk dengan tombak, syahid. Begitupun sahabat mulia namanya Ja'far bin Abi Thalib di perang Mu'tah. Di perang Mu'tah, bukan Mu'tah ya, Mu'tah. Sama, kanan dipotong, kiri dipotong, dipegang dengan lengannya sampai ditusuk dengan 70 tusukan tombak. Bayangkan, 70 tusukan tombak. Sampai Rasul menangis mengabarkan pada para sahabat, wahai sahabatku, saksikanlah nanti di surga Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dua tangan Ja'far dengan dua sayap. Insyaallah. Kalau sahabat seperti mereka mempertahankan kalimat tauhid dengan nyawanya, apakah kita masih menganggap ini sebagai joke saja, sebagai hal yang biasa saja? Ya, jangan. Periksa iman antum. Kalau antum nggak tergerak, minimal nggak marah melihat aksi pembakaran itu. Dan celakanya marah itu level iman paling bawah loh. Ya, jadi kalau saya marah Pak Ustadz, itu nomor 3 imannya. Yang nomor 1 apa? Man ra'a minkum mungkaron, barang siapa melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Tangan itu apa? Tangan itu tenaga kita, kekuasaan kita, harta kita. Gunakan tangan untuk merubah sebuah kemungkaran. Yang kedua apa? Fa illam yastati fa bilisani, dengan lisan kita, dengan tulisan kita, dengan posting kita, dengan share kita minimal. Itu bagian dari suara opini kita, itu fa bilisani. Wa illam yastati fa biqalbi. Kalau nggak bisa juga, baru tuh dengan hati, marah, doa, itu bagian level iman nomor 3. Wa dzalika ad'aful iman. Dan yang demikian itu iman yang paling rendah. Ya, antum mau digolongkan iman yang paling rendah? Ya, karena itu antum harus bergerak. Siap membela tauhid? Siap membela tauhid? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Kita siap untuk mati untuk ini. Kita nanti pengen mati dengan ini. Ya. Jangan bercanda ya Mas ya. Serius ini saya ya. Ya. Jadi saya kadang-kadang miris sama orang-orang yang menganggap ini tuh hanya bagian dari simbol ormas begitu. Mereka tuh kayak nggak mengerti. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu identiti kita. Identitas kita yang membedakan kita dengan orang kafir tuh kan ini. Ya, masalah ini memang hanya tertulis, ini hanya benda-benda aksesoris, ya. Tapi itu yang bisa menyatukan umat Islam. Kita butuh kebanggaan Mas hari ini Mas, Mbak-mbak. Orang Islam hari ini kan kayaknya nggak ada yang bisa kita banggakan. Kalau orang-orang lain punya apa untuk dibanggakan, kita orang Islam butuh kebanggaan. Salah satunya simbol identitas kita sebagai seorang Muslim adalah kalimat tauhid ini. Ya. Karena itu antum semua, ya, bagaimana cara kita melawan aksi itu?
kalau demo kita terlalu ngegas gitu ya, terlalu seperti dulu aksi penistaan agama, kayaknya juga nggak pas karena yang kita lawan itu kan saudara kita juga, ya sesama muslim juga. Ya, walaupun mungkin kategorinya misalkan kita anggap dia munafik, kata Rasulullah orang munafik juga nggak bisa diperangin, nggak bisa dibunuh orang munafik itu. Orang munafik itu musuh yang paling bahaya karena mereka harus tetap dilindungi. Ya, kalau orang kafir jelas kita perangi orang kafir yang harbi, tapi kalau orang munafik itu tetap harus dilindungi. Nah celakanya hari ini yang melakukan itu saudara-saudara kita juga. Entah karena mereka nggak tahu, entah karena mereka disuruh, atau ada skenario wallahu alam ya. Caranya bagaimana melawannya? Dengan banyak-banyak mengkampanyekan ini. Pakai topinya, bawa benderanya dan sebagainya, pasang stiker di mobil yang gede lah, ilah Muhammad Rasulullah. Nggak apa-apa, kita lawan itu semua. Saya senang untuk main pas tantangan Guntur Romli, dijawab sama teman-teman kita kan, kibarkan bendera di Nabawi, kibarkan di Haram, kibarkan di Masjid Kuba, di Jabal Uhud, dikibarkan semuanya. Tinggal kita lihat dia berani apa enggak ngebakar itu di Mekah sana. Nah, begitu kan? Ya. Jadi orang-orang munafik hari ini itu sudah jelas, Mas. Kata Hudzaifah bin Yaman gini, orang munafik zaman Rasulullah sama zaman now ini, sama zaman sekarang itu lebih buruk zaman sekarang. Zaman Rasul dulu, orang munafik tuh menyembunyikan kemunafikannya, nggak mau dibilang orang munafik. Tapi zaman now orang terang-terangan menampakkan kemunafikannya. Dan hari ini sudah jelas tuh Mas, yang hitam, yang putih, yang abu-abu, itu sudah amat sangat jelas. Hari ini kita harus menentukan posisi kita. Memang kita ini cuma satu orang, nggak bisa berkontribusi banyak, tapi minimal Allah tahu ada di sisi mana kita berada hari ini. Apakah kita jadi burung pipit yang membawa air untuk memadamkan api Ibrahim alaihissalam, atau jadi cicak yang meniupkan api untuk membesarkan api Ibrahim alaihissalam? Memang burung pipit bawa air tidak mungkin memadamkan api Ibrahim alaihissalam. Engkau tidak akan bisa memadamkan api dengan air yang kamu bawa dengan paruhmu yang kecil itu. Diketawain semua. Kata burung pipit, wahai para makhluk, minimal Allah dan para makhluk lain tahu bahwa aku berada di sisi yang mana. Aku membela Ibrahim alaihissalam. Begitupun cicak. Cicak nggak mungkin kan meniupkan api jadi besar, karena cicak tiupannya sebesar apa sih? Tapi kan minimal kita tahu cicak itu ada di pihak yang mana, gitu ya. Jadi hari ini tentukan keberpihakan antum semua. Jangan sok bijak, jangan sok netral. Ya, orang bijak, netral sama dengan munafik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat orang munafik. Siap membela tauhid? Siap. Siap membela Islam? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmu yang telah kita dapat pada malam hari ini 5 dari 10 karakter pemuda muslim yang dirindukan. Yang pertama, luruskan akidah. Yang kedua itu perbaiki ibadah. Yang ketiga, kita harus memiliki akhlak yang baik. Yang keempat, kita harus sebagai muslim, kita harus memiliki jasad atau jasmani yang kuat. Dan yang terakhir adalah kita sebagai muslim harus memiliki wawasan yang luas. Iya, betul sekali Mas. Selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan, tapi sebelum itu ada beberapa informasi dari Teras Dakwah. Ya, betul sekali. Informasinya yaitu sambil kita, teman-teman silahkan ada yang ingin bertanya, silahkan ditulis pertanyaannya, atau boleh langsung bertanya maju ke depan, atau boleh komen di poster kajian Ustadz Hilmi yang di Instagramnya Teras Dakwah. Monggo silahkan dipersiapkan. Sambil mempersiapkan pertanyaan, kita dari tim Teras Sedekah akan mengelilingkan sorban untuk sodakoh, karena kita akan mengadakan penggalangan untuk dana alat hapus tato. Jadi seperti ini teman-teman, kita memiliki satu alat hapus tato bagi teman-teman yang ingin berhijrah, teman-teman yang ingin menghapus tato, yang memiliki tato. Nah, di sini kita ada hapus tato gratis. Syaratnya hanya silakan check up ke dokter, seluruh kesehatan, dan hafalan surat Ar-Rahman sampai selesai. Bisa dicicil 40 ayat pertama, bisa juga nanti setelah itu 5 ayat, atau langsung semuanya disetor. Nah, silahkan bagi yang ingin hijrah, ingin hapus tato, bisa ke Teras Dakwah. Nah, kebetulan alat
kita kemarin itu yang seharga 6,5 juta itu mengalami kerusakan, dan kita kemarin servisnya di Jakarta karena memang bengkelnya hanya ada di Jakarta bareng sama Berani Hijrah yang di Jakarta Barat. Nah itu biaya servisnya itu qadarullah sebesar 7 juta. Jadi antara biaya beli dengan biaya servis lebih mahal biaya servisnya. Nah untuk itu penggalangan dana malam ini kita khususkan untuk sedikit membantu untuk bisa mengembalikan alat, karena alatnya itu nggak bisa diambil kalau belum dibayar. Nah makanya biar teman-teman yang hapus tato juga nyaman, monggo kita bantu teman-teman kita yang ingin berhijrah dengan ikut berkontribusi memberikan sedekah untuk alat hapus tato kita. Silahkan dipersiapkan untuk sedekahnya untuk investasi akhiratnya. Nah selain itu kita juga ada beberapa pengumuman, diantaranya akan diadakan tablik akbar tanggal 4 November harinya Ahad itu jam 8 sampai jam 11 dengan tema Bangun Ekonomi Umat bersama Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Teman-teman sudah tahu ya tentunya artis Ustadz Zaki yang artis Tausiah Cinta dan 5 penjuru masjid. Nah itu pengumuman yang pertama. Yang kedua ngaji teras untuk hari Rabu pekan depan itu kita akan ngaji bisnis dengan tema hijrah bisnis yang akan dibersamai oleh Ustadz Puji Hartono hari Rabu minggu depan. Jadi Ahad besok itu kita tablik akbar bersama Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Terus hari Rabunya tanggal 7 November kita ngaji bisnis, ngaji rutinan itu kita ngaji bisnis bersama Ustadz Puji Hartono dan Mas Nanang, owner dari Rumah Warna. Jangan lupa itu 2 pengumumannya, jangan sampai ketinggalan. Terus yang ketiga, kita juga akan mengadakan talk show dakwah bil komik bersama Likomik, komik-komik Islami. Pematerinya diantaranya ada Mas Taufik Yuniarto dari Amir Likomik, digital artis, dan di Darul Arkom Studio. Teman-teman tahu ya Darul Arkom Studio? Komik-komik Islami yang kayak e-komik, sering kan di Instagram itu e-komik, terus Yufik, ada kan macam-macam. Terus yang kemarin Bang Zia yang ngisi tentang gambar itu haram, nah itu termasuknya. Terus sama Mas Ardian Chandra atau yang sering disebut SQU, ketua dari Kobar, Komikus Pengen Jadi Baik. Selain itu talk show ini juga akan dibersamai bersama komikus-komikus Islami lainnya, yaitu Mas Doni Kunco, terus Mas B Jenggoten. Tahu komik Jenggoten? Viral, sering kok di Instagram, di e-komik juga sering muncul. Terus Mas Heru Jalal, Yafik itu yang komik yang sering mengcover ceramahnya Ustadz Hanan Ataki dan Ustadz Abu Somad. Kadang ada kan yang pakai animasi terus. Oh sudah ya. Nah itu yang untuk talk show besok itu. Terus Bang Zia yang kemarin mengisi di sini, terus Mas Tony Trek, terus Mas Hio, Mas Ridwan Syahroni, dan masih banyak lagi. Bonusnya itu kita akan dapat live drawing bersama Ardian Syaf, ex komikus Marvel dan DC yang kemarin sempat viral masalahnya itu gara-gara 212 kemarin kan. Beliau membuat komik dengan sequel Marvel, tapi ya pokoknya viral lah di Instagram itu. Terus beliau dibully rame-rame sama komik-komikus yang kiri gitu. Ya Marvel memutuskan untuk ya mengeluarkan. Terus acara ini akan dilaksanakan pada hari Ahad 18 November 2018. Waktunya jam 3:30 pada asyar sampai jam 17.30. Oh ya, info, maaf tadi harga alat hapus tato bukan 6,5 juta ya, saya salah baca, tapi 65 juta. 65 juta. Jadi memang alat itu mahal luar biasa, servisnya itu juga mahal sebesar 7 juta rupiah. Nah, hasil dari sedekah dari teman-teman jamaah nanti akan dialokasikan untuk membayar servis dari alat hapus tato. Nah, mungkin itu pengumumannya. Silakan yang memiliki pertanyaan bisa diajukan. Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk.
Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya perihal khusyuk dalam sholat. Kita tahu bahwa jika tidak khusyuk sholat kita tahu bahwa jika tidak khusyuk sholat kita tidak diterima. Nah, di sini saya bingung, khusyuk itu seperti apa? Fokus atau konsentrasinya kemana? Dan bagaimana cara agar sholatnya khusyuk? Karena kan percuma kalau kita berusaha khusyuk, tapi khusyuk sendiri kita tidak tahu seperti apa. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi sholat tidak khusyuk belum tentu tidak dapat pahala. Ya, tolong dicatat itu. Ya, kita sholat nih, kelihatannya nggak khusyuk nih, belum tentu nggak Allah terima. Sholat itu pahalanya kadarnya berbeda-beda, tergantung dengan tingkat kehusyuan kita. Nah, khusyuknya bagaimana? Khusyuk itu apa sih? Anta abudallaha ka'annaka tarahu wa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Ya. Khusyuk itu seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kita, ya. Kalau tidak bisa juga, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ya, kalau kita sudah merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan fokus kepadanya, ya, akan mencoba khusyuk merenungi ayat-ayat yang dibaca. Makanya itu perlu bisa artinya itu agar kita faham apa yang imam baca. Itu khusyuk. Dan tidak ada pikiran lain. Setiap ada terlintas pikiran lain, kembali fokus. Ya. Sampai nanti setelah sholat kita merasakan plong, lega, tenang. Itu efek dari sholat kita yang khusyuk. Dan itu pelatihan sepanjang hayat. Nggak ada orang khusyuk sekarang, besok khusyuk lagi. Belum tentu. Khusyuk harus terus kita belajar. Itu kan perjuangan. Khusyuk itu perjuangan. Perjuangan tiap hari kita melawan setan. Karena setan nggak pengen kita khusyuk sholatnya. Gitu ya Mas ya. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya aktivis organisasi di sekolah, yaitu Rohis. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara kita menerapkan karakter pemuda yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi di organisasi, tentunya juga untuk mengajak teman-teman yang lainnya. Jazakallah khair Ustadz. Ajak teman-temannya ngaji, ya. Ajak teman-temannya ngaji, ya, supaya kita berubah bareng, ya. Kita sudah tahu nih teori bagaimana ciri-ciri pemuda muslim milenial yang baik yang tadi sebutkan seperti itu ya, ada 10, baru 5 ya. Kalau sudah tahu bagaimana supaya kita nih pengen teman-teman kita selaras sama kita, ajak mereka semua hijrah bareng dengan kita. Hijrah rame-rame, hijrah bareng-bareng itu jauh lebih nikmat dibanding hijrah sendirian. Agama ini tuh agama sosial. Agama kita agama sosial. Kita bisa masuk surga mungkin bisa jadi karena sahabat kita. Dan cara terbaik agar hijrah kita istiqomah tuh dengan hijrah bareng dengan teman. Kenapa? Teman yang hijrah bareng dengan kita itu bisa jadi reminder sama kita. Jadi pengingat. Kalau kita lagi belok-belok sedikit, ada teman yang mengingatkan. Gitu ya. Jadi itu ajak teman-teman yang lain bareng-bareng hijrah, bareng-bareng datang ke kajian. Gitu ya Mas ya. Baik, lanjut. Ustadz, bagaimana cara menghindari ria ketika kita men-share info-info kajian atau men-share motivasi kajian di sosial media? Cara menghindari ria, coba cari Susi atau Susan atau ada tuh karya. Aduh. Ya. Cara menghindari ria ya pakai Y, ria gitu ya. Cara menghindari ria setiap kita posting atau share saja. Gimana cara menghindari ria? Gimana ya? Posting aja. Lillah, hari ini kita banyak posting itu motivasinya apa? Pengen banyak dapat likes. Ya? Ya, posting ini kira-kira mengundang likes berapa ribu nih, gitu kan ya. Kan suka ada tuh ya. Untuk kalimat ini berapa likes kira-kira? Gitu ya. Gitu kan ya. Kita pengen likes, kita pengen di-follow dan sebagainya. Jadi nggak ikhlas. Dakwah mah dakwah aja, mau yang like 1 juga nggak masalah. 1 juga yang like kita sendiri lagi. Itu namanya ngenes ya. Iya, nggak apa-apa. Allah menilai ikhtiar kita, bukan hasil kita. Nanti orang like ribuan, merepost banyak, atau misalkan dulu saya menulis sampai pernah saya di-share ratusan ribu orang Mas, di-share. Dengan di-share dengan nggak ada yang nge-share itu nggak ada bedanya. Ya, kalau kita makin banyak yang share, kalau di Facebook kan share ya, kalau di ini repost ya.
itu berarti kita makin diterima gitu kan ya, makin keterima sama orang, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada juga ya nggak masalah, seenggaknya kita sudah menyampaikan kebaikan. Rubah motivasi kita, posting apapun niatnya untuk menebar kebaikan, bukan menebar pesona. Nah ya, mentang-mentang jomblo lagi cari ini, tebar tiap hari posting foto selfie terus. Selfie ya monyong 2 cm, monyong 5 cm, monyong 7 cm gitu kan ya. Semakin monyong semakin keren gitu kan ya. Rubah ya mbak-mbak juga ya, tolong semuanya ya. Orang juga kadang-kadang juga bete ya kalau tiap hari ngeliatin wajah kita mulu gitu kan ya. Bosan juga. Jadi gunakan media sosial kita untuk kebaikan. Itu penting ya. Ini kan bagian pisau bermata dua. Jadi ladang dosa, jadi ladang amal juga. Ladang amalnya gampang. Kalau nggak bisa nulis tinggal reshare, selesai, repost, mohon maaf, repost, tinggal kita share tulisan orang dan sebagainya, itu mudah sekali. Asal kita mau aja menggunakan ini, karena nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan menanyakan jari jemari kita terhadap apa yang kita posting, kita tulis, kita share di media sosial kita. Hati-hati. Ya, hari ini kan hidup dua ya, hidup dunia nyata, hidup dunia maya, gitu ya. Kalau antum semua pasti punya medsos ini kan, nggak mungkin nggak punya. Kalau nggak punya nggak hidup antum. Ya, hidup kan cuma separoh. Saya tahu anak hari ini kan kebutuhannya 2, selain uang jajan, kebutuhan sama kuota. Ini ada free wifi nggak di sini? Ada. Alhamdulillah. Iya. Rubah motivasi antum datang ke teras dakwah. Tadinya pengen cuma numpang wifi gratis, ya rubah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi gunakan medsos kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya biar jadi pahala, gitu ya Mas ya. Oke, ada lagi? Ada. Bacalah. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana cara menghindarkan diri dari sifat munafik? Ciri orang munafik 3 ya. Ayatul munafiki salasun. Ciri orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia ingkar, hilaf gitu ya. Wa idza tu'mina khana. Kalau diberikan amanah dia khianat. Gimana supaya enggak dusta gitu ya? Gimana supaya enggak ingkar? Gimana supaya jadi orang amanah? Caranya adalah pertama usahakan setiap kita mau ngomong dusta, ya setiap ada bisikan-bisikan untuk udahlah bohong lo nggak ada yang tahu ini, nggak ada yang tahu ini, kita lawan itu. Ya. Karena antum ngebohong itu akan menyebabkan kebohongan yang lain. Biasanya begitu ya. Kalau antum bohong sekali ini itu untuk menutupi kebohongan itu, menciptakan kebohongan yang lain. Terus bohongnya bertumpuk. Gitu ya. Itu bohong, dan bohong itu nggak nyaman, nggak enak gitu loh. Ada yang ganjel. Hati manusia itu fitrahnya itu orang bener loh. Kita ini fitrahnya bener loh. Jadi dosa itu apa sih? Dosa itu yang menyebabkan kita tuh galau, itu dosa. Pertama, dosa itu menyebabkan kita galau. Kedua, kita nggak mau orang lain tahu, itu dosa. Ciri-ciri dosa itu, hati kita galau kalau mengerjakannya, dan kita nggak pengen orang lain tahu apa yang kita kerjakan, itu dosa gitu. Jadi biar nggak munafik, ya jangan bohong, jangan bullshit, jangan ingkar janji, amanah ya. Kamu lagi di mana? OTW, kamar mandi OTW-nya. Hati-hati loh, itu juga bagian dari dusta. Sampaikan di kamar mandi, jangan OTW. Ya, hati-hati, jangan nganggap remeh masalah-masalah gitu ya. Di mana OTW, masih tidur. Hati-hati ya, Mas ya. Jadi usahakan kita nggak berdusta lah begitu ya. Yuk, lanjut. Ustadz, ngomong-ngomong tentang fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu secara terjemahan berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ada teman saya yang menolak tanda kutip, bukan arti sebenarnya, kalimat tersebut. Maksudnya dia agak tidak setuju dengan kalimat tersebut. Dia menganggap bersama-sama dalam kebaikan itu lebih baik daripada harus berlomba-lomba. Kalau saya pikir itu ada benarnya, tapi bukankah itu seperti menganggap maaf Allah salah pilih kata, bukan makna yang sebenarnya. Mohon penjelasannya Ustadz, yakinkan saya Ustadz. Oh ya, itu antum terlalu bermain filosofi, itu anak filsafat itu ya. Ya logik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wasari'u, lomba-lombalah, cepat-cepatlah, bersegeralah ila maghfirah, kepada ampunan, ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Allah nyuruh kita buru-buruan, cepat-cepatan untuk meraih ampunannya dan surganya yang seluas langit dan bumi. Masa Allah salah milih kata? Kita memang harus berlomba-lomba
Bukan artian kita berlomba menginjak yang lain. Mau surga nih, gua duluan, yang lain ke belakang. Enggak begitu. Tetap kita bersama-sama, tapi kita pengen paling duluan dalam beramal. Boleh itu. Bukannya aduh nggak enak nih saya, yuk bareng-bareng aja lah kita. Jangan begitu. Kalau kebaikan kita harus duluan. Ada masjid dibuka, kan soft pertama tuh kan pahalanya paling besar tuh ya. Jangan udah lu duluan deh, saya di belakangan aja. Jangan begitu. Berlomba-lomba, bersegera-segera untuk kebaikan. Ya. Kita jangan sok bijaksana lah gitu kan, udahlah kita bersama-sama saja, kita maju bersama, kita mundur bersama, jangan itu jangan sok sweet gitulah ya. Kalau untuk kebaikan ya, untuk kebaikan kita boleh berlomba-lomba, tapi untuk masalah dunia ya itu baru jangan ya, ada porsinya masing-masing. Kalau untuk akhirat wajib kita berlomba-lomba, tapi berlomba dengan tidak menjatuhkan orang lain gara-gara pengen soft paling depan, yang samping tendang, ceger gitu ya. Jangan juga disikut, gue duluan, gue nggak gitu juga. Termasuk diantaranya mencium hajar aswad. Ini yang kadang-kadang saya agak miris, sampai pengen mencium hajar aswad yang ya mungkin hanya ya sunnah karena dicontohkan Rasul gitu kan ya. Tapi sampai menzolimi orang yang jelas itu haram. Disikut, ditendang, disepak dan sebagainya. Ada yang sampai diangkat. Iya kayak begitu. Itu gara-gara yang sunnah akhirnya yang haram dia kerjakan, membela yang sunnah. Karena itu bismillah aja. Kita sih kalau memang Allah izinkan kita untuk mencium hajar aswad, kita jalan sholat saja. Kalau nggak dapat juga nggak masalah. Itu tuh bukan rukun. Ya. Jangan sampai mengejar yang sunnah, sampai nyikut, sampai melakukan sesuatu yang haram. Untuk yang lain, lomba-lomba dalam kebaikan. Allah nggak akan salah milih kata. Allah milih, yuk kita berdagang ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan perdagangan? Allah ngajak kita bisnis loh. Kok Allah bisnis banget sih? Allah itu bahasanya Quran. Tijarah, perdagangan. Jadi kita jangan, ada yang bilang gini kan, saya juga kurang suka kadang-kadang sama saya yang bilang, andaikan surga nggak diciptakan, apakah kita akan tetap berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala? No. Bukan begitu. Surga itu hadiah bagi orang yang berbuat baik. Jangan berandai-andai. Kita ini mencintai Allah karena kita pengen surga. Boleh. Ya, mencintai Allah pasti ke surga. Gitu. Jadi boleh tuh ada motivasi untuk ibadah, boleh. Ya. Walaupun kalau ibadahnya para sufi itu tidak mengharapkan apa-apa kecuali cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya, karena Allah sudah janjikan, Allah kan bertransaksi dengan kita. Hal adullukum ala tijarah tungjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya, kita beriman kepada Allah, kepada Rasul hari akhir, berjihad, ya. Allah balas dengan surganya, itu ganjaran buat orang-orang yang berbuat amal soleh. Jadi memang ada balasannya. Itu bahasanya Al-Qur'an. Kita jangan sok-sok bijak, sok-sok filsafat gitu ya. Jadi udahlah, Allah bilang begitu, kita ikutin. Fastabiqul khairat bahasa Al-Qur'an. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, enggak ada masalah dengan itu. Ya. Oke ya? Selesai? Satu pertanyaan terakhir. Masih ada? Oh, oke, siap. Nih, bolehkah saya bertanya langsung karena ada ayatnya? Monggo langsung aja Mas. Silakan. Mbaknya, Mas ya? Ya. Jangan yang susah ya Mas ya. Saya nggak semua ayat sudah hafal ya. Baik, mohon maaf. Saya bertanya langsung karena terkait dengan ayat Al-Quran. Saya takut nanti terbuang kalau ditulis di kertas. Baik, tadi Ustadz Hilmi menjelaskan terkait Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Umar ya, yang bersedekah. Cuma ada ayat Al-Quran tuh yang berbunyi wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basri fataqauda maluman masyura. Kalau nggak salah surat Al-Isra, cuma saya nggak tahu ayat berapa. Nah, terkadang kita ini dicontohkan dengan para sahabat yang melaksanakan amal yang sangat super sekali dibanding dengan yang keawaman kita begitu, sehingga bagaimana kita menerapkan ayat itu tapi juga tidak mengabaikan apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat begitu. Karena kan ayatnya itu menjelaskan bahwa jangan wala taj'al yadaka. Ustadz Ilmi saya kan sudah tahu, masa saya menjelaskan. Apa terus yang lain tahu? Ya nanti Ustadz Ilmi menjelaskan juga. Iya, jelaskan ayatnya. Enggak apa-apa, antum jelaskan dulu ayatnya.
Jadi kan ayatnya menjelaskan jangan itu kan artinya kiasan ya, maksudnya terkait sedekah. Jangan jadikan tanganmu di leher, tapi juga jangan terlalu dibuka. Itu maksudnya ya yang namanya sedekah itu yang sedang di khairul umuri ausatuha, mungkin seperti itu. Terus mengenai tadi hadis yang disebutkan oleh Ustaz Hilmi terkait man ra'a minkum mungkaron. Saya kok dilalah sebelum ke sini tadi saya tuh baca nggak tahu sengaja atau tidak itu. Saya baca penjelasan tafsirnya Syekh Ali Jum'ah itu sedang menjelaskan tentang alam nasroh itu. Saya ingin menggarisbawahi kata-kata dzalika di situ. Nah, wa dzalika beliau menjelaskan zuyyinalin nasi hubbus syahawati minan nisa, itu terakhir kan dzalika mata'ul hayatid dunya. Terus kemudian dengan hadis man ra'a minkum mungkaron wa dzalika at'aful iman. Nah, Syekh Ali Jum'ah itu menjelaskan dzalika di situ, dzalika itu isyarah ba'id. Yang menjelaskan isyarahnya itu isyarah yang jauh, sehingga di situ kembalinya bukan di perinciannya tapi di hubbus syahawat. Nah, kalau dikaitkan dengan wadzalika at'aful iman, kembalinya justru bukan di hati tapi justru kembalinya di tangan. Apakah seperti itu? Kalau misal dikaitkan dengan dzalika yang secara karakteristik bahasa Arab itu mempunyai arti isyarah ba'id. Nah, ini yang menurut saya menjadi bingung keterkaitan dengan hadis yang seperti itu, sehingga apakah terus mungkin dalam penyikapan ini akhirnya para mukmin itu berbeda-beda gitu. Nah, ini saya juga takut jangan-jangan nanti setelah ini saya dicap sebagai munafik, saya juga itu. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak tapi saya kira ilmu sudah. Ini sebenarnya butuh pembahasan lebih detail ya. Saya juga masih harus tadi membaca kitabnya dan sebagainya ya. Kalau kita global saja ya, karena Mas sepertinya yang lain pada bengong gitu, menyimak apa namanya apa gitu ya. Tadi kalau saya mencontohkan sahabat, levelnya memang level sahabat ya. Kalau levelnya sahabat itu seperti itu kan, kalau kita pribadi sepertinya hampir tidak mungkin menyerahkan semua harta kita untuk infak fisabilillah. Tapi ada beberapa perlakuan spesial untuk para sahabat kita. Kita ambil ibrahnya saja, bahwa sahabat itu berlomba-lomba untuk bersedekah. Ya, walaupun tadi memang betul sedekah itu kita jangan terlalu jor-joran ya. Bahkan kata Rasulullah pun kita nggak boleh kita mewasiatkan semua harta kita untuk ini, nggak boleh. Ya, sepertiga itu kan. Ya, maksudnya apa? Sahabat sampai seperti itu karena levelnya sahabat. Seperti halnya kita nggak bisa mencontoh Rasulullah SAW, kita nggak bisa. Ya, karena makomnya tersendiri. Kita ambil saja poin utamanya, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi bukan berarti saya pengen jadi Abu Bakar nih, saya mau menginfakkan semua harta. Kalau Abu Bakar kan bilang, lalu engkau menyisakan apa untuk Allah? Aku menyisakan Allah dan Rasulnya. Kita kayaknya tidak mungkin ngomong gitu sama keluarga kita, Mas. Ya, hari begini, yang kita ambil poin utamanya saja, mereka berlomba-lomba. Kalau kita terlalu detail jelimet seperti itu ya, akhirnya kita nggak mau ibadah nantinya, terlalu rumit. Karena bandingannya para sahabat itu kan kuntum khairu ummah, itu umat terbaik, sudah karakter paling ideal ya, seperti sepatu kaca lah. Kita hanya bisa melihat, kok emang ada ya orang kayak begini ya, sebegitunya gitu, hampir tidak mungkin. Tapi ada satu spesies yang kita punya yang nggak dimiliki oleh mereka ya. Kalau untuk amalan, untuk sodako, ibadah, jauh langit dan bumi ya, baina samawati wal ard, pokoknya jauh langit dan bumi ibadah kita dengan para sahabat. Tapi ada nilai spesial yang Rasul sampaikan untuk menyenangkan hati kita umatnya. Ketika nanti di yaumil akhir, di akhirat itu Rasulullah SAW ketika berada di telaga Kautsar, beliau memegang cangkir yang cangkir berkilauan begitu, telaga Kautsar ya, beliau akan memberikan minum dengan tangannya bagi para ikhwani. Ketika itu para sahabat bertanya, siapa ikhwani itu? Apakah itu kami ya Rasulullah SAW? Bukan, kalian itu ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Ikhwani ini orang yang sangat aku rindukan. Mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi beriman kepadaku, taat kepadaku, menjalankan sunnah-sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Aku akan memberikan air dari telaga Kautsar ini langsung dari tanganku kepada ikhwani. Ikhwani siapa? Itulah kita. Antum pernah ketemu Rasulullah?
Antum pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW? Tidak. Tapi antum beriman karena apa? Karena kita yakin. Nilai keyakinan kita kepada Rasul itu yang membuat kita, Rasul kategorikan sebagai ikhwani. Kita ini saudaranya Rasul. Lebih dari ashabi. Makanya kalau ibadah sih jauh langit dan bumi mas. Jangan dibandingkan detail teknisnya. Ya, kita ngasih 4 miliar, ngasih separuh harta, sepenuh harta, kayaknya hampir tidak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Masalah zalika ad'aful iman. Ini saya masih belajar juga nih mas, lebih jauh nih ya. Saya nggak tahu. Kalau yang saya tangkap dari asbabul wurud hadis itu dalam penjelasannya memang zalika ad'aful iman, yang demikian itu mengacu kepada yang terakhir, kepada yang wa biqalbihi. Ya, kalau pakai logik saja, tangan, lisan, hati. Yang paling rendah jelas yang hati. Masa yang tangan yang paling rendah kan nggak mungkin juga. Cuma ntar saya coba baca dulu ya mas ya. Kalau di mas penafsirannya seperti itu. Dari kitab apa sih mas? Siapa? Syekh Ali Jum'ah. Ntar coba saya lihat maksudnya apa kalau dikaitkan dengan hadis yang tadi. Karena kalau man ra'a minkum munkaron memang sudah jelas ulama sepakat kok. Yang pertama itu lisan. Iyadi tangan. Kedua lisan. Ketiga qalbi. Jangan dibalik. Qalbi nomor 1, qalb dulu. Marah dulu, doakan dulu, baru kita ngomong, baru kita pakai tangan. Enggak, kalau lihat kemaksiatan, kemungkaran, tetap berubah dengan tangan, dengan tenaga, ikut aksi lah, gitu kan ya. Kalau memang harus bertempur, mohon maaf gitu ya, untuk membahas, misalkan di sini ada tempat pelacuran, misalkan ya, atau tempat judi sebagainya, boleh itu antum pakai fisik. Kalau memang aparat kita nggak bisa menyikapinya, boleh itu antum berjihad dengan tenaga, boleh. Gitu kan ya. Tapi kalau sekarang kan kita negara hukum nih ya, oke lah serahkan sama aparat. Boleh pakai tangan. Kedua, pakai omongan kita. Kita boleh adu argumen. Ya, kita boleh menulis dan sebagainya. Yang ketiga yang paling lemah, kita nggak ngapa-ngapain nih, hanya hati kita yang bicara kan. Kita menolak, kita marah, menolak setiap kemaksiatan. Wazalika ad'aful iman. Ya. Tapi yang demikian itu iman yang paling rendah. Coba antar saya cari di rumah ya mas ya. Jadi saya nggak bisa menjawab kalau saya memang tidak tahu tentang permasalahan itu. Kitab Syekh Ali Jum'ah. Baik, terima kasih. Yes, masya Allah. Kita dari jawaban Ustadz kita dapat ambil hikmah Ustadz. Kita belum tentu merindukan Rasulullah, tapi Rasulullah merindukan kita. Itu yang jadi hikmah yang bisa kita ambil. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil malam ini. Sebelum kajian pada malam ini ditutup, mohon untuk Ustadz Hilmi satu nasihat penutup bagi para jamaah. Saya ada di sini bukan berarti saya lebih alim, lebih hebat, lebih suci, lebih banyak ibadahnya, lebih pantas memberi nasihat dibanding antum semua. Justru mungkin antum semua yang pantas menasihati saya. Ya. Saya kadang-kadang juga suka khawatir, saya ini megang mic, saya paling banyak ngomong, paling banyak bicara, dan pasti paling banyak dosanya. Dengan kebodohan saya yang luar biasa ini, saya berani ngomong di depan antum semua. Mungkin saya ada bohongnya, mungkin saya ada khilafnya, tolong dimaafkan. Ya, saya ini bodoh, banyak nggak tahu. Jadi antum semua kalau nanya ke saya, kalau saya nggak bisa menjawab, memang karena bodoh saya. Begitu ya mas ya. Jadi semuanya hari ini bukan nasihat, ini berbagi saja. Ya, kita sama-sama, usia saya pun nggak terlalu tua-tua banget, masih serating lah di atas sedikit antum semuanya. Saya sampaikan. Kata Rasulullah SAW, badiru fitanan kakita'il lailil muslim. Bersegeralah beramal sebelum datangnya zaman fitnah, di mana bagaikan sepenggal malam gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang laki-laki beriman pada pagi hari, sorenya dia kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sorenya dia beriman, paginya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ada orang yang menjual agamanya demi kesenangan dunia. Hari ini yang Rasul gambarkan tadi sudah masuk zamannya banyak fitnah. Bersegeralah beramal. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena sudah masuk zaman fitnah hari ini. Kapan lagi? Sudah akhir zaman. Jangan sampai nanti keburu akhir zaman kita belum siap apa-apa. Jangan tunda hijrah antum. Jangan diantar-antar. Jangan merasa saya masih muda, saya masih banyak usia, saya masih panjang usia. Enggak. Ya. Kematian mengincar kita kapan saja. Segeralah berhijrah, jangan tunda hijrahmu. Ajak saudara-saudaramu, ajak teman-temanmu, ajak orang-orang yang kamu sayangi. Kita ini agama sosial, benar. Kita pengen bareng-bareng masuk surga. Karena itu saya kalau berkumpul dengan teman-teman di seluruh kota di Indonesia, saya sampaikan, saksikanlah, ana uhibbukum fillah. Ana uhibbukum fillah. Saya mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf saya agak melo. Saya mencintai antum semua karena Allah Subhanahu. Kita kan nggak pernah ketemu sebelumnya. Kita nggak pernah kenal sebelumnya selain mungkin di media sosial. Tapi wallahi saya mencintai antum semua karena Allah Subhanahu wa taala. Saksikan saya saudara antum semua. Nanti kalau antum semua ke surga dulu, nggak ketemu saya karena saya banyak dosa, banyak bicara, banyak dusta, mungkin banyak bodohnya. Tolong cari saya. Cari Hilmi ini, cari. Ya Allah, dulu Ustadz Hilmi ini pernah ngaji di teras dakwah. Ya, pernah berbagi bersama-sama dengan kami. Kemana dia ya Allah? Dia sedang di neraka. Saya nggak ridho ya Allah. Cabut sahabat saya Ustadz Hilmi itu. Cabut sahabat saya Hilmi itu. Saya nggak pengen dia ada di neraka. Nggak ada yang menjamin Ustadz Kiai ke surga, nggak ada. Bahkan mungkin kami bisa jadi kami di neraka karena kami terlalu banyak bicara. Orang makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan berbuat dosanya. Ya, tolong ingatkan wajah saya. Insya Allah, ana coba mengingat antum semua saudara-saudara saya di teras dakwah Jogja ini. Ya, kita saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Siap menjadi saudara saya? Siap. Siap menjadi saudara saya? Siap. Insya Allah, saya mencintai antum semua, mbak-mbak semua, saya mencintai mbak-mbak semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya ingin kita nggak cuma kumpul di dunia seperti ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kumpulkan kami nanti bersama-sama di surgamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, maafkan kelancangan lisan saya, maafkan kebodohan saya, maafkan ketidaktahuan saya, maafkan kefakiran ilmu saya. Yang berani berdiri di sini, duduk di sini menasihati antum semua walaupun saya masih sangat banyak dosa. Ya, ingatkan saya, silahkan antum semua kalau saya posting sesuatu nggak berkenan, kritik saja. Kritik saja. Saya amat menyukai itu asal memang kritiknya berdasarkan sesuatu yang jelas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam dakwah kita. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang memegang teguh kalimat tauhid. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan akhir hidup kita menjadi seorang muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan yang paling penting Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan nanti akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, saya pamit. Insyaallah besok saya kembali ke Jakarta. Doakan saya semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Hilmi yang telah memberikan sharing ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kajian pada malam hari ini kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan lagi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Takbir, Allahu akbar. Mungkin itu dari kami selaku pembawa acara. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampunan. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.